Episode 657 sampai 658. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Keluarga Ariel. Dalam situasi ini, Ariel yakin bahwa ada penolong di sekitar Susanoo. Dan penolong ini tidak hanya lebih kuat dari Wisnu, tetapi juga seseorang dari Tianqi. Bagaimanapun, Wisnu datang atas perintah orang tua itu. Jika pihak lain tidak memiliki restu status, dia pasti tidak akan berani menghadapinya dengan gegabah. Bahkan Ariel menduga ini mungkin dilakukan oleh lawan Umar. Bahkan di level apokalipse, pasti akan ada musuh yang tidak menyukai satu sama lain. Dan ini akan selalu ada di lingkaran interpersonal manapun. Tuan Ariel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mustafa bertanya pada Ariel. Dia tidak hanya mengkhawatirkan situasi Ariel, tetapi juga mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan kebaikannya kepada Ariel selama periode waktu ini. Daerah Indonesia tahu bahwa Susanoo secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa pamanmu, sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ariel berkata dengan suara yang dalam. Ini bukanlah pilihan, tapi sesuatu yang harus dihadapi Ariel, dan tidak ada jalan keluar. Kata-kata ini membuat Mustafa sedikit putus asa. Sendiri, bukankah ini lelucon? Kaki Ariel belum sembuh, bahkan lebih tidak mungkin menjadi lawan Mario. Bagaimana dia bisa mengandalkan dirinya sendiri? Melihat keprihatinan Mustafa, Ariel melanjutkan, jika kamu takut, kamu dapat pergi dengan cepat. Atau kamu dapat menyatakan bahwa kamu bersama saya hanya untuk menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan jika saya pergi untuk menyenangkan Susanoo sekarang, saya tidak akan keberatan. Mustafa memang berpikir untuk melakukan ini. Tetapi sejak ini, bagaimana dia bisa menerima bantuannya? Selain itu, Ariel sekarang memiliki kemungkinan kematian yang tinggi. Belum tentu. Jika dia selamat, dia akan tetap dihormati oleh Umar. Menghadapi pilihan seperti itu, Mustafa sepertinya berada dalam dilema. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sejak Melissa pergi, hampir tidak ada yang akan pulang. Dan Saskia sekarang tinggal di asrama yang ditugaskan oleh perusahaan. Hari ini bukan hari Minggu, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk datang kepadanya. Ekspresi Ariel merosot. Apakah Susanoo mendatanginya begitu cepat? Wajah Mustafa memucat karena ketakutan. Jika Susanoo menemukannya, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Kemungkinan besar dia akan dimakamkan bersama Ariel. Di masa lalu, pada saat-saat seperti itu, Mustafa berinisiatif membuka pintu. Tetapi hari ini kakinya sepertinya dipenuhi timah. Tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Ariel berinisiatif berjalan ke pintu dan membuka pintu setelah dia mempersiapkan mentalitas untuk menghadapi Susanoo. Mengapa kamu di sini? Orang di ini bukanlah Susanoo, tapi Melissa, yang membuat Ariel cemberut. Setelah dia diusir, tidak ada kabar selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali saat ini? Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Melissa berkata dengan gigi terkatup. Setelah berbicara, Melissa masuk ke rumah dan duduk langsung di sofa di ruang tamu, seolah tidak berencana untuk pergi. Apakah kamu ingin mati seperti itu? Ariel berkata dalam hati. Dan dia bisa mengatakan ini. Jelas, dia telah memahami keadaan hilangnya Wisnu. Ya, selama aku bisa mati bersamamu, aku rela. Aku tidak akan takut di jalan ini. Melissa berkata dengan ringan. Ariel sangat tidak berdaya. Wanita ini telah menunjukkan bahwa dia tidak takut mati di depan Villa Wibowo. Bahkan ketika menghadapi Mario, dia berani berdiri di depannya. Dan kali ini, dia sepertinya tidak ragu-ragu untuk membuat pilihan seperti itu. Kau gila, kata Ariel. Tidak hanya Ariel yang menganggap Melissa gila, Mustafa juga berpikir demikian. Dalam hal ini, Mustafa ingin menggunakan seluruh energinya untuk melarikan diri. Tetapi Melissa berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Hal ini membuatnya meratapi keajaiban cinta yang begitu mengerikan. Itu dapat dengan mudah mempesona pikiran seseorang tanpa mengatakan bahwa itu dapat membuat orang bahkan mengabaikan hidupnya sendiri. Aku yakin kamu tidak akan mati, kata Melissa.
Apa gunanya percaya secara membabi buta? Ariel bertanya. Jika tidak ada artinya, tidak ada mantra, bagaimanapun, saya tidak akan pergi. Mengapa kamu tidak mengusir saya? Atau kamu hanya akan membunuh saya dan membuang tubuh saya? Kata Melissa. Ariel tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa membunuh Melissa? Dia telah cukup melukai Melissa. Orang-orang memiliki hati yang panjang. Meskipun Ariel telah menolak Melissa berkali-kali, dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal yang begitu kejam. Kamu rela mati. Diam saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Kata Ariel. Senyuman muncul di wajah Melissa saat hidupnya terancam. Dia masih bisa tertawa. Yang sungguh aneh. Apakah kamu sudah makan? Biarkan aku memasak untukmu. Melissa berdiri dan bertanya. Mustafa menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum makan dan lapar. Dalam hal ini, benar-benar tidak ada nafsu makan untuk dibicarakan. Tuan Ariel, atau mari kita cari paman saya. Hanya dengan menemukannya kita bisa melewati krisis ini. Mustafa menyarankan, ini bukan Bandung. Ariel memiliki tenaga yang terbatas. Dan dia tidak ingin melibatkan Hendrik dalam masalah ini. Dia berkata, cobalah, temukan seseorang untuk mencari tahu. Oke, aku pergi dulu. Setelah itu, Mustafa tidak sabar untuk pergi. Sebuah daerah pinggiran kota di distrik Indonesia. Wisnu terlihat sangat malu. Jelas setelah pertempuran sengit. Tapi Martinez yang berdiri di depannya masih menarik. Setelah ratusan trik, Wisnu tidak meminta keuntungan apapun. Ia tidak menyangka celah kekuatan antara dirinya dan Martinez akan begitu besar. Dia memang putra apokalipse yang bangga. Dan itu tidak masuk akal untuk dipuji sebagai bakat terkuat. 4 pintu Tianqi benar-benar luar biasa. Jika kamu ingin membunuhku, aku sudah mati. Wisnu terengah-engah. Jelas dia dalam kondisi kelelahan. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Aku bisa membunuhmu. Kata Martinez sambil tersenyum. Jawaban ini agak membuat Wisnu putus asa. Dia berlatih sangat keras di Tianqi. Untuk mencapai promosi statusnya. Dia hampir menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada akhirnya kekuatannya sangat buruk di depan Martinez. Kamu menggunakan tangan keluarga Wibowo untuk membunuh Ariel. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Tidak peduli untuk apa Ariel mati. Anda tidak bisa lepas dari kesalahan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak perlu memikul tanggung jawab? Wisnu berkata dengan enggan. Dia tahu bahwa Martinez sengaja menahannya. Ini untuk memberi Mario kesempatan untuk memulai. Dan menghadapi Mario dengan kekuatan Ariel pasti akan menemui jalan buntu. Mungkinkah dia sudah mati? Apakah dia masih bisa menyalahkanku? Dia tidak cukup baik untuk mati. Dan dia bisa membiarkan orang lain yang disalahkan. Martinez tersenyum. Dia tidak mati oleh tanganmu. Tetapi karena kamu. Bukankah kamu harus memikul tanggung jawab? Akankah Umar melepaskanmu? Kata Wisnu. Wisnu pasti tidak akan puas denganku. Tapi bagaimana dengan itu? Cukup baginya untuk menghukum saya tanpa alasan yang sah. Kata Martinez. Wisnu sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Menurutnya, Martinez sedang berurusan dengan Ariel untuk mendapatkan guru. Tetapi baginya sekarang, tampaknya dia tidak peduli lagi. Tidak baik bagimu melakukan ini. Dan Umar tidak akan menerimamu sebagai murid. Kata Wisnu. Apakah saya bisa menjadi murid Umar tidak penting lagi. Yang penting adalah saya tidak bisa membiarkan siapapun mencuri perhatian Umar dari saya. Umar akhirnya akan mati suatu hari nanti. Setelah kematiannya, siapa dari 4 Tianqi yang memenuhi syarat untuk mewarisi? Martinez tertawa. Wisnu tercengang. Dan kemudian dia mengerti apa yang ingin dilakukan Martinez. Ternyata dia tidak peduli dengan Umar, tetapi menghargai posisi Umar. Memang, setelah Umar meninggal karena usia tua, Ximen membutuhkan pengganti baru. Dan Martinez, putra apokalipse yang bangga, dan pemuda paling menjanjikan di Ximen, kemungkinan besar akan mengambil posisi ini. Namun, dia sekarang mengambil tindakan pencegahan dan mencegah Ariel. Sepertinya masih terlalu dini. Ariel mungkin bukan ancaman baginya. Bahkan murid Umar tidak 100% luar biasa. Ariel belum tentu memiliki kualifikasi untuk bersaing denganmu. Jika kamu melakukan ini,
itu akan menyebabkan ketidakpuasan bagi Umar, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Kata Wisnu. Martinez memandang Wisnu sambil menghela nafas, dan berkata, saya harus mengatakan bahwa kata-katamu ini benar-benar mengguncang saya. Bagaimana mungkin sampah jenis Ariel memiliki kualifikasi untuk menyaingi saya, tetapi untuk menjadi sangat mudah. Dia harus mati. Episode 658. Ariel tahu bahwa Susanoo akan datang segera. Tetapi dia tidak pergi kemanapun dan hanya menunggu di rumah, karena dia tidak perlu melarikan diri dari masalah ini. Dan dia harus menghadapinya. Selain itu adalah Amerika. Kecuali dia meninggalkan negara ini, dia akan ditemukan dimanapun dia bersembunyi di bawah kekuatan alami Wibowo. Benar-benar berencana untuk mati bersamaku? Ariel bertanya pada Melissa. Melissa muncul di depan Ariel setiap saat. Setiap orang akan berdandan dengan sangat indah. Hanya kali ini dia muncul dengan tergesa-gesa dan dia bahkan tidak punya waktu untuk merias wajahnya. Tapi dia tetap cantik tanpa riasan. Selama dia tidak memiliki mata, kecantikan Melissa tidak akan sembunyikan. Tanpa riasan, dia terlihat. Itu adalah rasa murni lainnya. Melissa mengangguk tegas, menatap langsung ke Ariel tanpa rasa takut. Tidak takut, Ariel terus bertanya. Apa yang harus ditakutkan jika aku bisa mati bersamamu? Jika ada terlalu banyak jiwa dan hantu yang kesepian di jalan, kamu ingat untuk melindungiku, Melissa berkata dengan tenang. Ketenangannya bukanlah pura-pura, tapi benar-benar tidak ada ketakutan. Selama Ariel ada di sisinya, bagi Melissa, semuanya tanpa rasa takut, kau sangat mencintaiku. Apa yang lebih baik untukku? Ariel berkata dalam hati. Dia tidak berpikir dia memiliki modal untuk membuat orang mati. Dan dengan penampilan Melissa, bagaimana dia bisa gantung diri jika dia tidak dapat menemukan pria jenis apapun? Semuanya baik-baik saja. Apa kau tidak tahu bahwa ini ada di mata kekasihmu? Melissa berkata sambil tersenyum. Dengan hanya Ariel di matanya, baik itu perkataan, perbuatan, atau perilaku Melissa, dia dapat dengan mudah menyentuh hati orang ketika dia melakukan ini. Ariel tidak keras hati, dan hatinya juga panjang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kelembutan sama sekali. Tetapi cinta ini masih terlalu berat untuk Ariel. Dalam keadaan saat ini, dia tidak punya pilihan selain meminta maaf pada Melissa. Sepertinya kamu masih belum tahu arti dari dua kata putus asa. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, kita tidak akan bersama. Kata Ariel. Melissa ditolak berkali-kali oleh Ariel. Dia sudah memahami hasil antara dia dan Ariel. Jadi dia sudah berhenti menanyakan akhir cerita. Dan berkata kepada Ariel, apakah menurutmu saya masih peduli tentang akhirnya? Saya hanya peduli dengan proses ini. Saya telah ditolak olehmu berkali-kali. Saya seharusnya sudah melihatnya. Melissa begitu bebas dan santai, dengan senyuman di wajahnya, bahwa dia telah menerima akhir dari kerja kerasnya, yang tidak diharapkan oleh Ariel. Kamu mungkin sudah gila. Pergi ke dokter secepatnya. Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk sembuh. Ariel berkata tanpa daya. Penyakit terminal. Melissa mengangkat alisnya ke arah Ariel dengan wajah ceria, dan berkata, hanya ada satu obat yang bagus untuk menyembuhkannya. Tapi saya tidak bisa mendapatkan obat yang baik ini. Jadi saya tidak berharap untuk menyembuhkannya. Sebagai penyakit terminal. Obat yang bagus. Ariel tahu bahwa obat yang baik yang dikatakan Melissa adalah dirinya sendiri. Dan dia benar-benar tidak bisa mendapatkan obat ini. Pada saat yang sama, Susanoo dan Mario keluar dari villa. Pada saat ini, sorotan mata dari keluarga kelas atas di distrik Indonesia di Amerika sekali lagi terfokus pada Susanoo. Banyak mata mulai memperhatikan gerakan Susanoo dan melaporkan kepada bos mereka di belakang layar. Semua orang tahu bahwa setelah Wisnu menghilang, Susanoo mengevakuasi peti mati itu. Langkah selanjutnya adalah ketika dia pergi untuk berurusan dengan Ariel tanpa bantuan Wisnu. Ariel hanya memiliki jalan buntu. Ariel tidak akan seberuntung itu kali ini. Susanoo tetaplah Susanoo. Dengan kemampuan luar biasa Ariel, bagaimana dia bisa melawannya? Tanpa diduga, Ariel tetap tidak menciptakan keajaiban.
Tampaknya langit di distrik Indonesia ini masih perlu dikuasai oleh Susanoo. Sangat disayangkan bahwa tidak banyak anak muda yang berani menghadapi Susanoo secara langsung. Saya tidak tahu apakah Ariel memiliki pemain lain. Sebelum situasi keseluruhan ditentukan, semuanya mungkin. Ariel mungkin masih bisa melakukan mukjizat. Semua pihak mengomentari kejadian ini. Tapi di mata kebanyakan orang, endingnya tidak akan terlalu terduga. Bagaimanapun, ada master seperti Mario di sekitar Susanoo, dan Ariel hampir mati. Karena tangan Mario bukanlah lawan Mario, hanya ada satu kata mati yang menunggunya. Namun di saat yang sama, ada juga sekelompok kecil orang yang masih menaruh harapan pada Ariel. Era Susanoo sudah terlalu lama. Mereka ingin melihat kebangkitan era baru. Dan mereka juga ingin melihat apa yang akan terjadi setelah jatuhnya satu generasi orang yang kuat. Pada saat ini, satu keluarga siap pindah, dan segera mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga ini dan Susanoo memiliki kebencian yang sangat besar, dan selama bertahun-tahun, mereka telah memikirkan cara untuk membalas dendam, sebelum Ariel membiarkan mereka melihat kesempatan itu. Tapi sekarang, kesempatan ini sepertinya telah hilang, jadi mereka ingin membantu Ariel saat ini, dan membalas dendam dengan tangan Ariel. Tapi suara dalam keluarga berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa Susanoo tidak boleh tersinggung saat ini. Sementara beberapa orang berpikir bahwa kesempatan tidak boleh dilewatkan. Jadi ruang konferensi terlalu berisik. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah membalas dendam. Bisakah kamu benar-benar melupakan pembalasan berdarah ini? Di ruang konferensi, seorang pria bernama Michael berkata dengan marah. Ariel sekarang telah menjelaskan bahwa yang ada hanyalah kematian. Mengapa kita ingin terkubur bersamanya? Ya, ingin mengandalkan Ariel untuk membalas dendam atas pemborosan ini benar-benar tidak masuk akal. Jika dia mampu, mengapa kita harus mengambil tindakan? Michael, kamu ingin balas dendam. Jangan tarik kami ke dalam air. Kami tidak ingin menemaninya sampai mati. Kata-kata Michael ditentang oleh banyak orang. Hampir semua orang tidak mau membantu Ariel saat ini. Michael, orang tuamu meninggal di tangan Susanoo. Anda sangat ingin membalas dendam. Kita bisa memahaminya. Tetapi Anda harus jelas bahwa tidak mungkin keluargamu mengabaikan kehidupan orang lain karena kebencianmu sendiri. Seberapa kuat Susanoo mengetahui bahwa jika dia membuatnya marah, tidak aneh jika keluarga Michael dihancurkan. Ketika Michael masih sangat muda, orang tuanya meninggal di tangan Susanoo. Kebencian yang selalu disimpan Michael di dalam hatinya untuk tidak dilupakan. Dan dia telah bersumpah untuk membalas dendam untuk orang tuanya. Dia menunggu kesempatan selama bertahun-tahun dan akhirnya ada orang yang datang. Ada seorang Ariel. Michael sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi orang lain jelas tidak mau mengambil risiko. Ya, orang tuamu telah mati selama bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mungkin mereka semua terlahir kembali. Ya, mungkin terlahir kembali di keluarga kaya. Ini lebih baik dari kita sekarang. Mendengar kata-kata keren ini, Michael semakin merasa marah. Bukan orang tua dari orang-orang ini yang meninggal. Dan mereka sama sekali tidak peduli. Michael melihat kerabatnya, yang merupakan kakeknya. Apakah keluarganya ingin muncul dalam masalah ini? Tidak peduli seberapa keras mereka berdebat, itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, itu harus diputuskan olehnya. Kakek, Michael menelepon. Pemiliknya memiliki ekspresi serius. Hal ini lebih berbahaya daripada kebaikan, dan risikonya sangat tinggi. Begitu ada yang tidak beres, keluarga kita akan dicopot oleh Susanoo. Melihat kakek ragu-ragu, Michael menjadi sedikit cemas dan berkata, "Kakek, kamu berjanji padaku. Anda pasti akan menemukan cara untuk membantu orang tua saya membalas dendam. Sekarang adalah kesempatan terakhir. Mengapa kamu ragu-ragu?" Patriark berdiri, menghela napas dan berkata, "Saya pikir Ariel bisa melakukan mukjizat, tetapi pemuda ini jelas kurang stamina. Dia tidak bisa menjadi lawan Susanoo. Bahkan jika kita campur tangan, kita tidak akan mengubah akhir dari masalah ini." Ketika yang lain mendengar kata-kata Patriark, ada senyum santai di wajah mereka, tetapi mata Michael berdenyut-denyut karena marah. "Michael, menyerahlah.
Suseno akan selalu mati karena usia tua. Ketika dia meninggal, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sebelum pergi ke kuburan. Mengapa repot-repot dengannya saat ini? Ya, akan sangat menarik untuk pergi ke kuburan Suseno. Beberapa teman tertawa dan menggoda Michael, yang membuat Michael semakin marah. Setelah Michael meninggalkan ruang pertemuan dengan marah, dia pergi ke kamarnya. Foto hitam putih orang tuanya tergantung di dinding ruangan. Di bawah foto adalah kuil yang mengabadikan posisi spiritual kedua sesepuh. Michael berlutut di depannya dengan keras. Ayah, ibu, anakmu tidak berbakti dan tidak bisa membalaskan dendammu. Saya tidak kompeten dan tidak berguna. Michael berkata dengan ekspresi sedih. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Michael mengangkat kepalanya dengan enggan dan berkata, Ariel, jika kamu dapat membuat Suseno mati, aku akan melakukan apapun untukmu sepanjang hidupku. Michael bersambung.